Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ceceng Busrul Karim, guru di SMP Terpadu Asam Sudiah, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bet 2 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati dengan nomor peserta 32178300153. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja pembelajaran secara luring di kelas 9 dengan materi indahnya pergaulan dan komunikasi Islami dengan model pembelajaran PBL. Demikian videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku generasi muslim, kita dapat bertemu kembali di pertemuan di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Oh ya, silakan Mas Aja pimpin doa untuk kita memulai pelajaran supaya pembelajaran kita lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita lancar. Selanjutnya Bapak akan mengecek dulu absen di kelas, apakah semua anak-anakku di sini hadir? Siapa yang tidak hadir? Ajis. Kenapa Ajis? Sakit. Oh sakit ya, tapi tidak apa-apa, berarti cuma Ajis seorang. Karena Ajis tadi sakit, mari kita doakan mudah-mudahan Ajis cepat sembuh dan juga semua orang yang sakit, keluarga kita, teman-teman kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak di sini akan melihat atau mengecek kalian sudah siap belajar atau tidak. Apakah sudah siap? Siap. Kalau memang sudah siap, silahkan berdiri. Bapak akan mengecek kerapihan sekalian. Nah, ayo berdiri. Oh, berarti udah pada rapi ya. Ya bagus. Nah, kalau sudah rapi gini berarti jangan dulu supaya kita semangat. Kita sedikit punya ice breaking, permainan ya. Kalau Bapak bilang hey, kalian bilang hello. Kalau Bapak bilang hello, kalian bilang hey. Kalau Bapak bilang hey hey, kalian bilang hello hey hello. Ya coba hey Hello. hello. Hey. Setelah kalian siap juga konsentrasi dan bersemangat, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita melakukan pembiasaan, yaitu membaca surat-surat pendek. Hari ini kita akan membaca surat Atin bersama-sama. Bapak yang memimpin, kalian yang mengikuti. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah membaca surat-surat pendek sebagai pembiasaan kita sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya Bapak akan menanyakan apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran di minggu kemarin? Silakan, siapa yang tahu apa? Tentang kiamat dan kubro dan kiamat kubro. Tentang kiamat, berarti tentang meyakini hari akhir dan mawas. Materinya tadi kata Ridwan yaitu tentang hari kiamat. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Siapa lagi? Ayo silakan. Peristiwa kehidupan di akhirat. Peristiwa kehidupan di berarti apa saja? Yang membaca, yang membahas, yang membaca, yang menuliskan, yang mengujan, yang menjajar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ridwan dan Ayu. Di sini siapa yang tahu bergaul? Apa itu bergaul? Ada yang bisa jawab? Menurut pemahaman kalian? Berinteraksi. Ya, luar biasa. Badran menjawab 2 pertanyaan dari Bapak. Nah, apa kaitannya pertanyaan Bapak dengan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari itu yaitu tentang bagaimana kita bergaul secara beretika. Lebih pastinya di bab 3 bisa dilihat oleh kalian, judulnya indahnya pergaulan dan komunikasi Islami. Bisa dibuka, silakan bab 3-nya. Oke. Nah, di sini Bapak akan menyebutkan tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan makna etika pergaulan dalam Islam. Yang kedua menyebutkan contoh pergaulan Islami, mau itu dengan orang yang lebih tua, dengan guru, teman, dan lawan jenis. Selanjutnya menunjukkan sikap sopan, hormat, dan santun dalam pergaulan. Juga menyimpulkan hikmah dari penerapan etika pergaulan Islami. Nah, itu tujuan pembelajaran kita nanti ke depan, yaitu tentang indahnya pergaulan dan komunikasi Islami. Nah, di sini Bapak punya pertanyaan. Silakan. Mau pilih pertanyaan yang mana? Salah seorang sebelum kita memulai pembelajaran. Nah. Aja, mau pilih? Yang mana? Apa yang terjadi bila seseorang tidak punya etika? Nah, apa yang terjadi bila seseorang tidak punya etika? Terus siapa lagi? Silakan. Tadi sudah satu mengajak, satu orang lagi. Pani. Apa? Mengapa manusia perlu etika dalam bergaul? Selanjutnya satu lagi. Evan. Bagaimana cara Islam mengajarkan tata krama sosial? Bagaimana Islam mengajarkan tata krama sosial? Bagus, kalian aktif sekali. Nah, pertanyaan pemantik ini akan menjadi dasar kita pembelajaran nanti ke depan. Selanjutnya Bapak akan memutar video tentang salah satu akhlak yang tidak terpuji dalam pergaulan. Nanti kalian simak bersama-sama. Setelah kalian simak, kalian diskusikan dampak negatif terhadap pertemanan juga akhlak. Oke, mari bersama-sama kita simak pembelajaran video tersebut. Oke, itu video pertama yang Bapak tayangkan. Nah, di sini tugas kalian berkelompok ya, yaitu mendiskusikan dampak negatifnya tentang apa yang digambarkan dalam video tadi. Nah, dampak negatif apa? Dampak negatif terhadap pertemanan dan akhlak. Nah, silakan kalian diskusikan
selama waktu 3 menit. Nanti Bapak akan putar kembali video yang kedua yang nantinya jadi bahan proyek pembelajaran kita selama 70 menit ke depan. Anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah dibagi kelompok, juga sudah melihat beberapa materi, beberapa video tentang etika pergaulan. Selanjutnya kalian sekarang merumuskan, mendiskusikan proyek apa yang akan kalian buat untuk dikampanyekan di sekolah kita, bagaimana etika bergaul secara Islami. Silahkan satu orang perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil undian siapa yang lebih dulu mempresentasikan hasil proyek posternya. Ayo silakan ke depan. Kelompok satu dulu ke depan mengambil. Kelompok satu ambil. Kelompok satu. Nih. Buka. Yang keras. Sebutkan. Nomor 2 berarti presentasinya nomor 2. Silakan. Selanjutnya kelompok 2 ambil. Satu. Yang pertama berarti ya. Kelompok terakhir maju ke depan. Kelompok 4 yaitu kelompok apa? Kelompok Kiai Haji Bisri Samsuri. Silakan presentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya Rahman. Kami di sini akan menampilkan presentasi tentang etika pergaulan dengan lawan jenis. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita bergaul dengan teman lawan jenis. Ajaran Islam memberikan rambu-rambu dalam pergaulan terhadap lawan jenis, seperti menghindari berduaan dengan lawan jenis. Ajaran Islam tidak melarang bergaul dengan lawan jenis, namun perlu kehati-hatian dalam melakukannya, seperti pada hadis An Abi Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha du mahram. Janganlah seorang laki-laki itu menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Selanjutnya, tidak bersentuhan fisik, menjaga pandangan, hindari tempat-tempat yang sepi, dan menjaga batas intensitas komunikasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Oke, Ridwan dan juga kelompok Bisri Samsuri telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang proyek kampanye pergaulan Islami di sekolah. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Ada, silakan. Kelompok Kiai Hasyim Asy'ari ingin bertanya? Oke, silakan. Apa yang dimaksud tidak bersentuhan fisik? Apa yang dimaksud dengan tidak bersentuhan fisik? Silakan jawab. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita selain istrinya, sama sekali meskipun saat membaiat janji setia kepada pemimpin. Itu sudah. Ya. Jadi Bapak menambahkan ya. Jadi kaitannya hadis Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa
tidak bersentuhan fisik. Nah, maksudnya tidak bersentuhan fisik di sini yaitu tidak melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam ajaran Islam kita sebagai muslim, sebagai pelajar yang baik tidak dikenankan seorang wanita yang bukan mahram dari laki-laki bersentuhan, apalagi berdua-duaan, apalagi ke tempat-tempat yang sunyi ataupun main berduaan ke tempat rekreasi dengan bukan mahramnya. Karena kalau kita bergaul dengan wanita atau dengan laki-laki yang bukan mahram, ditakutkan kita akan mendekati hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu pergi. Nah, paham ya? Nah, terima kasih kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil proyeknya tentang bergaul dengan lawan jenis. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Generasi muslim yang baik adalah generasi yang bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Bagaimana kita beretika, bagaimana kita bergaul, itu sudah diatur oleh Allah dan juga sudah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Bila mana Allah memerintahkan kepada kita, maka itu juga akan mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya bila Allah melarang, maka itu akan mendatangkan keburukan. Mungkin itu saja kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak akan merefleksikan pembelajaran kita yang tadi. Apakah kalian masih ingat atau tidak, atau paham dengan pembelajaran yang kalian diskusikan, dengan proyek yang kalian diskusikan juga kalian presentasikan. Tadi kita telah belajar bagaimana etika pergaulan Islami. Apa macam-macam etika pergaulan Islami? Yang pertama tadi etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Kedua, etika bergaul dengan sebaya. Ketiga, etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Keempat, etika bergaul dengan lawan jenis. Oke, kalian luar biasa hari ini bisa mempresentasikan, bisa merefleksikan apa yang telah kalian tadi pahami. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat menjadi amal soleh untuk kita, juga bermanfaat untuk kita nanti di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti kumpulkan LKPD yang telah Bapak bagikan, yaitu tentang video yang kita putar tadi dan kalian pahami dan kalian isi intisarinya. Silahkan kalian kumpulkan ke depan satu persatu setiap kelompok, dan untuk minggu depan kalian setorkan LKPD per siswanya. Silakan kalian kumpulkan ke depan. Minggu depan kita akan menerangkan bagian kedua dari bab indahnya pergaulan dan komunikasi Islami, yaitu tentang etika komunikasi secara Islami. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, juga pelajaran yang telah kita pahami bermanfaat untuk kita nanti di masa depan. Kita sudahi saja pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la